Ada nggak sih bisnis yang modalnya nggak perlu banyak, waktunya fleksibel, profitnya lumayan, bisa dilakuin di mana aja, nggak perlu toko? Ada nggak ya? Kalau pengen tahu, ngobrol yuk sama teman ngobrol ibu yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di Ngestarbuk. Kebincang santai bareng Cibu. Di kali ini, teman ngobrol ibu adalah seorang yang sama spesialnya dengan teman-teman ibu yang lain, dan beliau ini salah satu yang menginspirasi Cibu juga dalam kehidupan Cibu. Ibu panggil dia Teteh. Tahu ya, kalau Teteh itu panggilan untuk orang mana? Orang Medan. Nah, bukan dong, orang Sunda ya. Sama dengan orang-orang Sunda yang lain, orang-orang Bandung yang lain, Teteh ini cantik banget, aku gemes sama dia. Nah, ini dia. Kita sapa ya. Halo, Teh Ica. Halo, Halo, Pepi. ya namanya Teh Risa Ramadhani, Ramadhani. Madiani. Oke, Teh Risa Ramadhani. Tapi kita sering panggil dengan Teh Ica. Halo Teh Ica, apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah. Nah, Teh Ica ini adalah teman aku waktu dulu di perusahaan dulu. Jadi Teh Ica ini seniorku. Jadi kalau boleh cerita, aku Iya. sama Teteh ini tuh dulu adalah lulusan dari suatu manajemen training di salah satu BUMN terbesar dan tersebar di Indonesia. Kita sebut saja, boleh nggak ya disebut? Kita sebut saja BRI. Ya, jadi Teteh tuh di angkatan 7, aku di angkatan 9. Teteh ini masuk dulu tuh di satu divisi, kemudian aku yang nyusul di salah satu desk. Waktu itu masih baru ya Teh ya, desk priority banking tuh Ya, ya. lagi baru aja lahir. Nah, kita ketemu di situ, kita deket juga ya Teh ya, jadi sering Ya, karena dulu masih sedikit kan orangnya. dulu masih sedikit. Terus kalau di kantor yang baru kita tuh duduknya tuh sebelahan mejanya. Nah, karena satu dan lain hal, karena peraturan, aku harus keluar duluan nih. Tapi kita masih keep in touch melalui media sosial. Suatu waktu nih, tiba-tiba aku dapet kabar nih kalau Teteh nih resign gitu loh. Padahal kalau aku lihat Teteh ini ada pada eh, karir terbaiknya ya kalau aku lihat ya Teh. Nah, kalau aku waktu keluar kan perusahaan ya udah deh cari gantinya gampang. Aku kan belum berkontribusi apa-apa. Tapi begitu Teteh yang Masih keluar ada kok aku yang lebih seniornya. waktu aku mendengar Teteh ini resign, aku pasti ngerasa juga perusahaan pasti aduh nih salah satu karyawan terbaik nih harus resign, pasti bingung juga ya apa namanya perusahaan kehilangan Teteh. Nah, Banyak yang bagus-bagus juga. Nah, Teh, sebenarnya mungkin aku belum mendapatkan jawaban yang pasti ya waktu itu. Kenapa sih waktu itu Teteh akhirnya di saat-saat terbaiknya, mungkin di karir-karir terbaiknya, Teteh memutuskan untuk resign? Sebenarnya apa ya? Wacana resign itu sebenarnya suami itu udah minta sih dari anak pertama. Karena yang inginnya sih kalau udah dia tuh ya yang membesarkan anak itu ya kalau bisa sama ibunya lah gitu. Cuma waktu itu kan masih ada kontrak kan. Kan kalau di manajemen tadi pasti kita ada kontrak dan itu biasanya kan nunggu 5 tahun, 5 tahun apa 6 tahun ya lupa ya, 5 tahunan ya, 5 tahun, dan kalau keluar dari kontrak kan kita mesti keluar biaya. Nah itu saat itu ya kita juga sama-sama baru nikah gitu ya, sayang juga gitu kalau keluar uang sekian gitu. Sambil terus berjalan, kebetulan kan waktu itu pas lagi hamil kedua itu, suami itu dapat kerjaan dinasnya di Papua. Jadi memang mulai saat itu tuh ya kayak suami di Papua, aku di Jakarta ya di Bintaro, terus Alif waktu itu nggak selalu ada di rumah gitu, karena waktu itu juga sempat ya biasalah ya drama pembantu ini itu, jadi lu tuh Alif dititipin di mertua. Nah, jadi waktu pas hamil kedua itu aku lebih banyak pokoknya tiap weekend tuh kalau nggak ada suami pasti bolak-balik Bandung gitu, lebih banyak di sana. Suami juga udah pas udah anak kedua udah nagih nih gitu, ini kapan gitu, katanya udah 5 tahun, ini udah 5 tahun kan. Terus ya udah, dan waktu itu tuh juga memang secara apa ya,
hubungan itu juga udah nggak sehat sih sebenarnya, karena suami saya di Papua, aku di mana di Jakarta, terus kadang suka dinas juga. Alif di mertua, anak aku yang kedua Aisyah itu di orang tua. Jadi kita tuh kayak 4 tempat gitu loh. Ya karena kondisi itu sebenarnya berat sih, bisa dibilang gitu berat, karena kan udah biasa kerja ya dari dulu. Maksudnya dari lulus sekolah udah biasa kerja, udah biasa pegang uang sendiri, terus suami minta gitu. Itu sebenarnya berat banget gitu. Lu cuma mikirnya gini aja, buat apa aku kerja kalau suami tuh nggak ridho gitu. Karena lu tuh mikirnya ridho Allah, ridho suami gitu kan. Kalau istri itu kan ridhonya di suami ya. Kalau misalnya suami nggak ridho gitu ya, ya percuma gitu. Mau ngapa-ngapain juga percuma gitu. Rasanya juga kasihan juga sih anak-anak gitu kalau lama-lama kayak gini. Dan waktu itu kan tidak dipungkiri sih masih ngandelin orang tua gitu, dan kondisi kesehatan orang tua juga nggak selalu fit gitu. Jadi, ya udah gitu akhirnya pada saat itu ya akhirnya aku mau gitu mau resign. Sebenarnya kalau dulu nanya dalam hati tuh masih kayak berat aja gitu, cuma ya udah deh gitu, Bismillah aja gitu. Bahkan orang tua sendiri pun kayak nentang gitu. Kamu gimana? Emang cukup? Inilah itu, ini itu gitu. Belum lagi dia ngerasa kayak mungkin ada kebanggaan sendiri kali ya, anaknya ada pekerjaan, terus ini masih resign, kamu ibu rumah tangga ini gimana gitu. Cuma waktu itu cuma minta gitu, udah mama, bapak doain Ica aja, mudah-mudahan bisa gitu. Itu aja sih pokoknya. Jadi ya udah, Bismillah aja. Itu sih, intinya sih keluarga ya. Iya, akhirnya ya cepat atau lambat wanita bekerja itu ketemu pada percabangan ya. Kapan kita harus Iya, memilih? Benar banget. iya, Eh, dulu tuh kayak heeh, gitu. iya Pilihannya ya. tuh itu kan ada yang bilang, sampai ada yang bilang gini, ya kalau karir gagal itu biasa gitu. Maksudnya karir gagal biasa dan itu bisa diulang. Tapi kalau gagal ngedidik anak, itu nggak akan bisa diulang gitu. Aku Lagi ada. merinding. Iya, karena mindset kita dan mungkin mindset orang tua kita ya, kerja itu satu yang pride gitu, satu Ya, nah kebanggaan. ya itu Ya, benar benar kita benar. kan mungkin kalau mengorbankan dalam tanda kutip ya, aku tidak bilang mengorbankan diri kita sendiri oke, tapi begitu ada orang tua yang hatinya kita korbankan, kebanggaannya kita korbankan kan juga mikirnya jadi berkali-kali. Dan aku setuju banget, ridho suami itu segalanya. Ya, pernah ngalamin banget waktu aku setelah dari BRI kan aku masuk ke sejenisnya ya. Nah, aku kalau udah kerja itu fokus gitu loh, nggak mau Hmm, separuh-separuh. Jadi ya anakku ya yang di ya rumah tuh ya aku titipin mertua, ada mbaknya juga, aku ya pulang ya ya. malam, ada audit aku pulang jam 2 pagi. Suamiku Ya, mulai mempertanyakan, kamu tuh kerja buat apa? Kalau anakmu aja ya. jadi terbengkalai. Hanya hubungan jadi nggak sehat dan lain sebagainya. Terus uang juga kayaknya lewat aja, nggak jadi sesuatu gitu. Oh Jadi ya 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 ya. itu dia ridho suami itu mau kita rezekinya kecil, maksudnya dalam nominal kecil tapi kita sehat, kita happy itu ini ya teh ya Diberkah gitu ya. lebih berkah gitu Mm-mm. ya. Oke, nah Teteh ini kalau aku kenal ya, dia itu orangnya tuh produktif. Jadi sebelum bekerja kantoran pun Teteh tuh udah jadi MUA, ya kan? Ingat nggak? Masih nggak? Terus Enggak jadi sekarang. model, jadi penari gitu. Artinya dia tuh bukan orang yang ya pasrah diem aja. Aku nggak ngantor ya udah, aku mau di rumah diem aja. Kayaknya Teteh bukan tipe yang seperti itu. Dan akhirnya terbukti bener nih. Teteh di rumah pun dia cari cara nih buat produktif. Akhirnya Teteh menjalani Teteh nggak mau dibilang bisnis katanya, dagang gitu istilahnya ya. Masih belum pede dibilang bisnis, bisnis oke lah. Nah, Teteh mau berdagang gitu ya. Mungkin biar nggak terlalu kaku-kaku ya Teh ya. Pengen ada kesibukan lain, walaupun mengurusi rumah tangga, anak-anak itu luar biasa sibuk, luar biasa capek, tapi mungkin berdagang tadi adalah satu hiburan juga buat Teteh, tapi Iya, alhamdulillah juga benar. menghasilkan cuan ya Teh ya. Nah, awal mulanya gimana tuh Teh? Sengaja atau nggak sengaja atau gimana? Oh iya, awalnya tuh sebenarnya nggak sengaja sih, kayak Just Tip itu kan dulu 2016. Waktu itu sih kayaknya 2016 itu bisnis Just Tip itu kan udah berjamur, maksudnya udah lumayan banyak kan saat itu. Dulu tuh teman kantor tuh sempat bilang, "Kak, kenapa sih nggak jual nggak apa
nggak jadi just tip aja, dia bilang gitu. Terus dulu mikir jadi just tip gitu, aduh nanti waktunya ini itu. Sebenarnya tuh dulu tuh pengennya sih ya pas abis lulus tuh jadi kayak mual lagi, maksudnya dulu kan udah pernah basic gitu, jadi kayak pengen memperdalam lagi gitu. Cuma ya itu, waktu itu kan posisinya suami juga masih kerja di Papua kan, terus udah bilang izin yang kalau aku les makeup artist gimana gitu, tapi pasti nanti kalaupun apa namanya berjalan itu kan pasti bakal MUA itu kan sibuknya tuh Sabtu Minggu kan, cuma kan kalau dipikir-pikir kan dia udah di Papua gitu ya, terus pulang ke sini kalau Sabtu Minggu aku tetap sibuk ya gimana ketemunya gitu kan. Jadi kan ya udah deh nggak jadi dan berapa kali tuh minta gitu, terus kata dia nanti dulu deh, nanti dulu gitu. Kan pasti penyesuaian sih ya dari resign ke nggak resign itu, maksudnya stresnya terus apanya. Karena dari resign ke apa? Dari resign dari ibu rumah tangga itu tuh sebenarnya kalau bisa dibilang itu menerima diri sendiri. Oke, aku ibu rumah tangga itu nggak cuma sebulan 2 bulan gitu. Bahkan kayak 3 bulan 4 bulan tuh kayak ngerasain tuh kayak masih cuti aja. Itu mungkin setelah 6 bulan, 8 bulan, nah itu kayaknya baru menerima diri sendiri. Oh ya, oke, sekarang aku itu udah ibu rumah tangga, bukan pekerja lagi. Jadi harus udah bisa menyesuaikan ya. Itu sebenarnya pasti berat ya. Maksudnya apa ya? Ada rasa jenuh, kesel, apalagi yang lihat anak rewelnya tuh Masya Allah, bikin gemes gitu ya. Itu tuh aduh gitu. Dulu sempat nyoba-nyoba jualan makanan, tapi itu juga kayaknya masih belum jalan juga, jadi masih trial. Terus dulu kepikiran, kalau jual makanan, aku standarnya segini, terus kayaknya nggak mungkin kalau dikerjain sendiri gitu kan, nggak mungkin. Nanti bahan makannya gimana, pokoknya banyak deh ininya. Terus akhirnya nggak jadi juga gitu. Ini tuh sebenarnya just tip ini tuh iseng sih, jadi kan kalau nganter kakak itu kan ada waktu kosong tuh. Misalnya dulu dia sekolahnya siang kan, masuk jam 12:30, jadi pulangnya jam 3:30 kan itu masih ada 2 jam tuh kosong. Nah, itu tuh sempat ke salah satu store kayak warehouse gitu, brand kosmetik gitu, ya sama-sama original, terus iseng lah aku foto-foto di situ. Udah, taunya pas posting-posting gitu tuh responnya bagus gitu. Dan tiap hari tuh kayak ada orderan gitu, terus jadi lanjut terus itu just tip-nya, dan itu pun lokasinya tuh dekat gitu, jadi sama rumah tuh kayak masih bisa kekejar gitu, maksudnya waktu nunggu 2 jam atau 1,5 jam tuh masih bisa kekejar gitu, dan itu kayak lokasinya tuh kayak di tengah gitu, jadi maksudnya tuh mudah aja gitu, kalau mau ngambil barang atau mau belanja tuh gampang, jadi istilahnya kayak sekalian gitu. Awalnya tuh iseng sih. Terus ya alhamdulillah sih jadi terus Jadi terus sampai ya. sekarang Iya, ya. soalnya kan kadang orang juga kalau mau belanja mah belanja aja, cuma Teteh bisa melihat itu jadi peluang gitu loh. Ya kan? Ya, Kebetulan ya qadarullah diberi kemudahan sama Allah, Teteh bisa mengambil waktu-waktu di tengah mengurusin keluarga ya kan. Jadi sekalian antar, terus bisa belanja dulu ya, atau foto-foto dulu di tempatnya, kemudian nanti ya, jemput. Jadi efektif efisien gitu ya. ya Nah, benar. itu dia. Awal-awal berarti semuanya sendiri ya Teh ya, karena kan juga nggak menyangka bakal segede sekarang. Maksudnya dulu kan beli Alhamdulillah sendiri, sampai foto ada aja. sendiri, posting sendiri, packing sendiri, administrasi sendiri. Semuanya sendiri gitu ya. Ya, tapi enggak sih, dulu tuh kan ada Mbak sih, Ada kalau pas Mbak. ada Mbak tuh jadi dia bantu buat pack Mm-mm. ini sama dia Semuanya. gitu. Mm-mm. Kalau sekarang udah ada yang bantuin? Cuma sekarang itu adanya admin packing aja sih. Admin packing aja, cuma kalau chat gitu-gitu sih masih dipegang sendiri. Ya, Tete nyangka nggak bakal ternyata berprogres ini gitu loh. Apa namanya nanti apa yang nonton boleh cek Instagramnya ya @mamiescorner22 itu ada juga di marketplace yang berwarna orange. Di Yang hijau Shopee juga ada. juga ada. Ada. Hijau juga ada. Mohon maaf, jangan disebut, Bun. Baik. yang hijau juga ada. Iya, ada ya. Hijau belum Oh enggak, kepegang. berarti yang orange. Dan yang orange itu udah jadi star seller. Teteh akhirnya memutuskan untuk istilahnya ya udah istiqomah di situ, fokus di situ, serius di situ tuh
Apa pertimbangannya? Nggak coba yang lain, kayaknya bosen. Kadang kan suka bosen ya. Kalau Oh aku iya tuh iya. orangnya bosenan. Aku dulu jual keripik pisang, udah bosen, ganti jual makaroni, bosen, jual tahu, bosen gitu. Aku tuh bosenan, makanya gini-gini aja. Nah, Teteh kan kenapa bisa Benar-benar. fokus istiqomah? Padahal yang ada di bisnis atau ranah seperti Teteh kan ada banyak ya, nggak Oh, cuma Teteh banyak banget. sendiri yang just tip merek itu Banyak tuh banget banyak. sekarang. Nah, kenapa akhirnya Teteh merasa bahwa ya udah aku jalanin aja ini, walaupun dalam tanda kutip kompetitornya banyak. Kenapa masih bertahan? Satu, alhamdulillah sih pelanggannya ada terus bisa. Alhamdulillah, maksudnya mau lagi pandemi nggak pandemi itu tiap hari itu ada aja yang belanja, alhamdulillah gitu. Dan menurut aku sendiri sih sepertinya Just Tip ini memang fleksibel untuk ibu rumah tangga karena waktunya bisa kita yang atur ya. Misalnya ngantar anak sekolah pagi, kan pulangnya sore tuh, kan ada tuh waktu kosong gitu. Maksudnya 2 jam, 3 jam gitu. Nah itu bisa kita pakai buat istilahnya jualan, mau foto-foto, mau posting-posting dan lain sebagainya. Memang sih kalau kondisi apa namanya pandemi ini tuh udah beda banget sama dulu ya gitu. Cuma kalau dulu tuh mudah banget gitu. Apa namanya ngatur waktunya enak karena ada apa namanya waktu kosong itu. Selain itu, Just Tip itu kenapa maksudnya masih ini ya, bukan ya masih masih ladang cuan banyak itu karena semua itu bisa dijustipin sekarang itu. Apapun itu bisa dijustipin. Kita bisa lihat lah ya, sekarang itu perkembangannya tuh brand yang apa yang high end semua tuh kayaknya udah dijustipin semua, bahkan mereka tuh emang udah niat benar-benar keluar negeri dan lain-lain gitu, live shopping dan lain-lain. Bahkan sekarang juga kan kayak makanan-makanan oleh-oleh, misalnya mau dari khas Bandung atau Semarang ataupun semua tuh bisa gitu. Jadi Just itu sebenarnya lebih fleksibel aja dah dan semuanya tuh bisa gitu. Yang penting itu ya kitanya niat aja gitu mau ngejualin gitu. Jadi rasanya Iya, sih kayaknya masih apa pengen masih fokus di sini aja gitu karena lebih fleksibel ya ya sambil lebih fleksibel dan peluangnya waktunya. juga ada. Iya, Lumayan. heeh. Iya, kalau konsisten uangnya Nah, lumayan ya. Teh. iya. Nah, jadi kalau kira-kira 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, itu tuh aku sering dengar namanya personal shopper. Itu memang untuk kalangan high end ya. Misalnya Hmm, ada pejabat minta dibelanjain orang di luar negeri. Itu sih hmm, memang sifatnya personal shopper, benar-benar ya, belanjain maunya orang itu muter-muter di semua toko yang ada di Dubai apa di ya. mana lah ya. Cuma sekarang ada versi retailnya ya, namanya Just Tip Hmm. gitu. Nah, menarik nih, Teteh mengambil bisnis Just Tip. Nah, Just Tip itu kan beliin buat orang. Hmm, Itu berarti butuh hmm. modal dong, Teh. Oh, jadi Mm. tergantung sih kalau untuk awal-awal yang Mm. baru punya Just Tip sebenarnya Just Tip itu nggak perlu modal sama, maksudnya itu modal modal uang yang besar itu nggak ya. Yang penting itu intinya handphone, wifi-nya kuat, terus datanya kencang kayak gitu, tenaga ya kaki yang kuat. Sama posting-posting itu, nggak Iya posting, iya. Iya. nggak Ya, closing. karena kalau awal-awal itu kalau yang masih baru itu cuma tinggal foto-foto diposting, terus udah gitu orang bayar baru kita beliin. Nah, sebenarnya itu diatur aja sih sebenarnya ready-nya kapan gitu karena kalau misalnya waktunya enak fleksibel tiap hari oke, cuma kadang kan nggak kayak gitu juga ya. Jadi bisa jadi dipakai sistem PO. Jadi sekali ngambil barang itu sekalian gitu biar ongkosnya juga nggak berkali-kali Iya. kayak gitu. Berarti tergantung ya, Teh mau dia just tip bermodal besar, dia Hmm. stok barang banyak. Kayak Teteh sekarang kan udah nyetok tuh. Kalau dulu kan Teteh Ya, masih yang sistemnya PO bolak-balik atau bolak-balik. belanjain bolak-balik karena mungkin flow-nya udah Teteh udah bisa raba-raba nih Mm-mm. apa namanya kira-kira produk apa yang apa Yang namanya banyak dicari. demand-nya tinggi, terus misalnya juga ya udah tau lah, udah ada proses berjalan, udah mulai peka, jadi sekarang kita udah nyetok sekarang di rumah, udah Ya, punya lemari sendiri yang stok ya. barang-barang itu ya, jadi bisa Kayak aja gitu diawali masa. dengan modal, tanpa modal lah ya, modalnya maksudnya Ya. bukan dalam bentuk
money ya, belum nggak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk Iya. tenaga, waktu gitu masih oke. Mm. Nanti kalau sambil jalan bisa dilihat proyeksi ke depannya, bisa mulai ya tadi yang laba-labanya Iya. itu bisa jadi digelondorkan untuk modal Nah, terus. benar sekali. Nah, kan balik lagi pilihan just tip itu kan banyak ya. Maksudnya di merek si TBS itu kan juga kalau kita browsing atau cari itu kan banyak. Nah, Iya. gimana cara Teteh jadi just tip TBS yang beda? Artinya orang ya akhirnya milih Teteh gitu. Nggak mungkin Teteh bertahan sampai sekarang kalau uh, customer-nya nggak nambah atau customer-nya malah berkurang. Jadi kan pasti ada keunggulan dari Teteh. Nah, kira-kira apa sih yang Teteh ingin bangun dari bisnis just tip Teteh ini? Apa ya? Sebenarnya kalau just tip, ya sebenarnya nggak hanya just tip sih ya, mau jualan apapun, intinya yang pertamanya itu kita amanah aja sih, amanah, jujur. Jadi kita jujur aja sama customer. Biasanya kan karena kan di toko sendiri juga kan jualnya tuh ada yang low expired sama near expired gitu. Jadi itu disampaikan ke customer. Kalau misalnya ada defect, ada apa barangnya cacat atau kemasannya itu tetap disampaikan. Kalau di akad itu ya sama-sama setuju ya. Kalau dia nggak mau, ya udah nggak usah. Tapi yang penting kita itu udah bilang, jangan sampai pas misalnya gambarnya bagus, nggak ada keterangan apa-apa, pas nyampe, misalnya barangnya penyok, ini, terus customer-nya ngambek. Nah, maksudnya jangan sampai kayak gitu. Jadi, yang jelas tuh yang pertama harus jujur, amanah, gitu. Mungkin kalau yang lain sih ini ya, apa namanya, kalau misalnya kan kita pasti udah ada loyal customer gitu ya. Misalnya dia lagi nyari barang A, misalnya dia udah ya, misalnya udah nyari barang A gitu ya. Terus misalnya itu tuh lagi kosong di kita gitu. Nanti misalnya pas lagi kapan kita lihat, oh ini lagi ada sale ya, kita kabarin sama customer-nya. Ini ada barangnya nih, harganya segini, mau nggak gitu. Biasanya sih customer tuh senang digituin, jadi dia ngerasa kayak diperhatiin. Ya mungkin kalau buat kitanya sih, kita bikin catatan notes kecil aja gitu, di mana yang orang nyari. Jadi ketika ada barang sale atau ada yang sesuai, kita kabarin orangnya gitu. Itu aja sih Iya, Teteh kayaknya nih ya. udah terlalu lama di priority banking, jadi pendekatan kepada nasabahnya tuh masih jadi habit ya. Tapi kan nggak banyak loh Teh orang yang mikirin treatment secara personal gitu loh. Kalau nggak ada ya udah nggak ada gitu loh. Nggak yang terus nanti ketika temu, kemana dia nyari, aku hubungi. Itu kan suatu perhatian yang orang tuh kadang, wah makanya ngubungin, artinya emang diperhatiin bahwa ternyata masih ingat aku cari barang apa, dicarikan. Untung-untungan dia beli, akhirnya beli, alhamdulillah. Enggak Ya kan? Ya kalau enggak sudah. apa-apa. Iya. Nah, di bisnis just tip kan ketemu banyak orang yang macam-macam ya, Iya, Teh ya. benar. Ada pengalaman nggak yang paling terharu misalnya karena dia baik banget atau apa, atau ada pengalaman yang paling ngeselin, hampir bikin males just tipan lagi. Alhamdulillah sih selama ini tuh customer bisa dibilang 90% tuh baik-baik semua gitu. Kan aku tuh karena mungkin megang kerjaan rumah domestik gitu. Jadi sebenarnya sering banget late respon gitu. Maksudnya late responnya tuh nggak kira-kira gitu ya. Nggak sejam 2 jam. Aduh. Tapi alhamdulillahnya tuh masih pada mau beli gitu. Alhamdulillah pada mau beli. Jadi kadang suka nggak enak sendiri gitu. Karena sih waktu itu kan si toko tuh intinya lagi libur lagi ke Bandung atau apa, pokoknya ke Bandungnya tuh sebulan lebihan gitu deh pokoknya ya. Terus si customer tuh masih apa namanya, masih order karena di situ mungkin pas lagi libur pun aku masih posting gitu, jadi terkesan itu masih ada masih jualan. Nah jadi dulu tuh pokoknya sekitar sebulanan ditawarin, misalnya ditawarin ini mau nggak, tapi pengirimannya nanti gitu. Which is itu tuh nunggunya lama, dan ya itu pas ke Bandung itu ya terharu aja gitu, udah sebulan nggak jualan, tapi si customer itu banyak yang masih mau nungguin gitu, masih mau nungguin. Jadi pas hari itu tuh pengiriman tuh alhamdulillah banyak gitu. Terus ya terharu sih gitu, berarti dia rela mau nungguin gitu loh. Kan kalau nggak sabar, nggak mau nanti, tapi ini pada mau nungguin gitu. Itu sih kayaknya. Oh, alhamdulillah ya pengalamannya ya bagi baik-baik karena
sellernya juga baik soalnya. Biasanya apa yang kita tabur, apa yang kita tuai ya. Kalaupun ada yang ngeselin gitu ya, anggap aja lah pengalaman ya Iya Teh ya. sih, iya, iya. Iya benar banget. Ngeselin itu ya ada aja sih pasti Ada gitu. aja. Cuma kadang kalau udah kayak gitu, jadi prefer nggak usah direspon. Kalau nggak diamin aja dulu lah gitu. Karena kayaknya yang lain masih ada yang lebih dilayani lah. Iya benar, itu menguras energi kita sih kalau ngurusin kayak Tapi gitu sebenarnya kan. nggak boleh sih sebenarnya kayak gitu tuh kan, Iya, harusnya lebih tetap ini. Jadi misalnya daripada merusak mood. chatting terus Mm. ngomong-ngomong kasar kan, mending dia udah Ya, didiamin aja. diamin aja dulu. Katanya dengan Just Tip TBS kan lumayan sebenarnya produk itu ada di seluruh Counter. Indonesia ya, Ya, betul. di kota-kota besar khususnya. Nah, tentu saja jaringannya tuh juga mungkin terkonek satu sama lain. Nah, Teteh kan Ya, just tip barang yang tipenya sama. seperti itu. Nah, ada hubungan dengan just tipper yang lain nggak yang sejenis atau Iya, Teteh ada. independen sendiri? Adalah kan, maksudnya Hmm. udah jualan lebih dari 3 tahun tuh kan pasti kenal ya teman-teman just tip yang Oh, lain. Ya sekarang sih modelnya nggak kompetisi ya, jadi ya kolaborasi ya saling support aja gitu. Terus enaknya tuh kalau punya teman-teman sesama itu jadi kayak sambil belajar juga, misalnya dia pakai kurir ini, terus sharing-sharing Shopee-nya gimana, atau yang lain sih, itu sih. Jadi kalaupun kita lagi down tuh ya ada temennya juga gitu buat sharing gitu. Ya sama kalau misalnya kita lagi stok kurang, kita ngambil di sana atau nanti dia yang ngambil di kita gitu. menarik loh. Ini artinya kan Tata tadi bilang ini bukan kompetitor ya, sesama just tipper ya. Ternyata justru Ya, solid, saling mensupport satu sama lain. Justru kan sebenarnya kalau Teteh misalnya mensupport temennya kan berarti Teteh juga laku juga kan sebenarnya ya. Apa gunanya berkompetisi yang saling sikut-sikutan juga kan? ya udah nggak zaman. Udah nggak jalan. Justru kita tumbuh bersama ya, Iya. sukses bersama, menimba cuan yang banyak bersama. Menggapai cuan Menggapai cuan setiap yang banyak hari. bersama dan menggapai ridho suami ya yang utama itu dia. Aku pernah tuh ketemu Teteh waktu kita di Bintaro ya Teh, atau kita play date itu. Waktu itu tuh gini, teman-teman aku tuh sempat ya karena aku melihat kesuksesan Teteh tuh aku tuh ngiri gitu Ya loh. Teteh aku ampun. mau dong diajarin gitu. Biasa aku tuh irian orangnya sama kesuksesan orang. Kita ajarin dong aku mau jadi resellernya atau apa gitu. Tapi biasa aku tuh kebanyakan excuses gitu loh, kebanyakan. Tapi kan aku ini sambilan Teh. Tapi kan ini aku aduh ini itu. Udah kebanyakan aduh tuh ya bye-bye kesuksesannya Teh ya. Nah, tapi ada satu kalimat yang aku pegang terus dari Teteh waktu itu. Teteh bilang gini dengan santainya ngomong gini, ya Pep, kalau namanya usaha, kalau serius, hasilnya pasti ikut serius. Kalau usaha itu dilakukan sampingan, ya hasilnya sampingan. Itu tuh aku jelek banget beneran, tapi bener ya Teh ya. Ya bener, terbukti loh sama Teteh karena Teteh menjalani itu dengan serius. Nah, hasilnya sekarang serius. Ya nggak Teh? Bener nggak? Iya. Iya Ya kan? alhamdulillah sih ya. Alhamdulillah. Cuma itu juga maintain kita mood bagus juga ya. Itu juga perjuangan juga sih ya. Iya, karena kan bisnis ini dijalanin paralel dengan kegiatan domestik ya, bukan Ya. yang kantoran. Kita keluar dari rumah benar-benar untuk bekerja, meninggalkan kondisi yang di rumah gitu kan. Terus apa namanya terus fokus kerja. Nah, ini kan barengan sama anak, bahkan mengambil waktu di tengah-tengah mengurusi anak. Jadi kan mood swingnya, ya kan. Kadang pas lagi jengkel sama anak, ada customer yang bawel gitu kan, kayaknya pengen ikut ngegas gitu loh. Ya itu salah satu tantangannya juga ya, Teh. Ya, iya sih kalau di rumah tuh ya iyalah. Apalagi sekarang pandemi gini kan. Maksudnya lebih banyak di rumah ya. Sebenarnya bisa dibilang lebih susah sih ya ngaturnya tuh susah banget gitu. Jadi ya sekarang pinter-pinter ini aja, maksudnya ngatur waktu aja gitu. Yang penting mungkin ada yang terbengkalai sih jadinya kayak data dan lain-lain. Cuma yang penting kalau ada orderan masuk itu lebih diutamain dulu. Administrasi belakangan. Yang Penting penting cuan ada yang masuk dulu ya. masuk dulu Iya, administrasi kan masuk seingatnya dulu. aja deh. Yang penting senang banget bisa ngobrol sama Teteh. Terakhir Ya deh aku mau sama-sama. tanya.
Kira-kira mungkin di luar sana ada yang mungkin entah ibu-ibu atau siapapun lah ingin memulai bisnis tapi terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak nanti gini nanti gitu. Kira-kira ada nggak saran dari Teteh? Apa ya? Ya sebenarnya kan kalau namanya usaha ya, atau usaha atau bisnis atau apapun, ya intinya dicoba dulu. Coba aja dulu, jalani, nanti sambil jalan itu sambil belajar, perbaiki pelan-pelan gitu. Karena kalau kita kebanyakan teori ini itu terus nggak praktek-praktek ya percuma juga gitu. Toh dalam setahun itu kan pasti naik turun itu ada gitu ya. Jadi dari pengalaman itu tuh ya kita dapat belajar lah gitu. Betul, setuju Teh. Itu aja sih, yang penting mulai dulu aja. Kalau kebanyakan teori, kapan kita aplikasiin teorinya ya kalau kita nggak Iya, praktek ya? bener. Tahu sih, maksudnya kalau kayak buat ibu rumah tangga tuh, kalau udah dijalani mungkin udah tahu kan ritmenya, waktunya. Jadi kalau misalnya dia longgarnya malam ya malam, kalau subuh ya subuh gitu ya. Seininya pasti ada sih waktu yang maksudnya buat ngatur ininya gitu. Benar-benar. Jadi kan justru sebenarnya kendali itu di kita, ya kan Teh? Ya. Fleksibilitas itu ada pada kita. Kalau aku boleh tambahin ya Teh, cuma aku tuh akan melakukan sesuatu yang aku suka produknya, ya. Dari situ kita tuh jualannya tuh senang, promosiin, testiin tuh kita happy. Itu akan menular ke postingan-postingan kita. Aku akan lebih terbuka untuk menawarkan atau memposting hal-hal yang aku suka dulu nih, aku doyan dulu atau aku cocok dulu, itu lebih enak jualannya. Worst case itu nggak laku, ya nggak apa-apa, aku kan udah menikmati produk itu gitu loh. Kalau aku ingin berbagi manfaat dari produk itu, kalian beli aku dapat cuan, alhamdulillah. Enggak, tapi kan aku sudah ya maksudnya nggak jadi sesuatu yang membebani aku, kecuali aku menjual barang-barang yang aku nggak tahu itu apa, hanya gara-gara aku butuh cuan, itu malah menyiksa aku, membebani aku. Kalau nggak laku, aku aduh gimana caranya ini laku, ya nggak Teh? Ya kan? Ya mungkin kalau sekarang itu ya buat aku ya gitu. Cuma Iya. mungkin kalau kayak baca-baca sekarang tuh, jadi kalau emang mau bisnis itu kadang nggak selalu harus yang yang harus kita mau dulu gitu. Yang ada duitnya yang mana kalau sekarang tuh kayak yang ada Ya. duitnya yang mana itu yang disamperin gitu. Iya, balik lagi ke prioritas sih. Kalau emang prioritasnya itu cuan yang banyak ya silakan. Tapi dengan segala maksudnya kan kita juga kondisi sebagai mama ini kan juga maintenance mood, tadi kan Teteh bilang maintenance mood tuh kan utama ya. Apalagi kan kita menular, energi kita tuh nular di rumah kita. Kalau kita jual barang yang kita nggak tahu itu apa, nggak terlalu suka juga hanya gara-gara untuk gaining profit gitu tuh, nanti kalau nggak laku kita stres, yang kena juga nular. Jadi balik lagi ya, aku melihat Teteh juga, dia kalau misalnya lagi repot banget juga dia kesampingin tuh bisnisnya. Dia bilangnya nanti ya apa namanya momi, panggilnya kan momi lagi nggak ada ART, sambil curhat dia di Instagram. Tapi itu bikin, kalau aku sebagai customernya dia, aku kan customer juga nih, itu aku tuh ngeliat bahwa sangat dimaklumi gitu loh, sangat dimaklumi kondisi itu jadi bikin orang juga ngerasa lucu, ngerasa ya ini real life gitu loh. Sellernya pun manusia, sellernya tuh bukan robot atau mesin gitu ya. Seller kan ada tuh ya just yang memang sudah pakai mesin gitu kan. Nah tapi kan ini kan just manusia, punya anak 2, dia ibu rumah tangga prioritas utamanya. Jadi ya harap dimaklumi. Jadi itu yang mungkin bikin customer Teteh tuh malah jadi loyal ya. Karena ini Tetehnya apa adanya. Ya udah ini aku lagi sibuk, mohon maaf. Emang nggak boleh sih sebenarnya gitu. Jadi ya udah mau ya udah, kalau nggak mau ya udah gitu. Iya. Harusnya nggak boleh sih. Nggak boleh. Tapi balik lagi ini kan kita yang handle and manage bisnis kita sendiri. Kalau Tetehnya maunya yang strict aja ya mungkin bisnisnya juga pesat, tapi ya tadi Teteh bilang rumahnya juga berantakan gitu ya. Aduh seru banget ngobrol sama Teteh. Tapi aku senang banget hari ini Teteh bisa ngobrol sama aku, dan aku rasa ini bisa bermanfaat juga nih buat ibu-ibu atau mama, atau mungkin nggak harus ibu-ibu atau mama di luar sana yang ingin memulai bisnis. Bisa kita contoh, mungkin kan banyak tuh pilihan bisnis, misalnya jadi just keeper itu less modal ya.
Let's Capital. Kalau mau yang Let's Ada. Capital, bener kok. Itu aku mengalami, Teteh juga mengalami. Jadi ini cerita-cerita Dan dari yang ada satu sudah. lagi sih sebenarnya, just Gimana? tip itu dapat duitnya harian. Nah, just itu harian ya. Kalau misalnya sistemnya PO gitu kan dia bayar dulu malah. Oh iya, kalau Mm-mm. kalau PO ya bayar dulu, Betul. bayar Kita dulu. dapat dulu uangnya. Artinya Dapat kita dulu. meminimalisasi risiko kita tuh Risiko kehilangan kalau uang, iya, kehilangan karena kan modal. khawatirnya kalau PO itu kan bisa aja kan customer itu ada yang cancel tiba-tiba gitu. Jadi Banyak. minimasi risiko itu sih. Jadi kalau Mm-mm. buat awal-awal just tip Harian. kayaknya jangan dulu kayak apa yang namanya kita Ngalangin talangin atau dulu nyetok dulu. Jangan. itu kayaknya nggak usah apalagi lagi corona kayak gini aduh jangan deh kalau awal-awal Mm-mm. itu. Nah, aku lupa mau tanya. Teteh pernah rugi nggak? Atau pernah dirugikan dengan yang cancel-cancel gitu? Pernah sih pasti pernah gitu pernah salah harga pernah pokoknya Ya pernah salah lah. harga karena biasa lah ya lihat itu kadang misalnya ini barang contoh barang kan Mm-mm. suka ada label harga kadang suka Heeh. patokannya tuh di sini ngelihatnya tuh Bukan di padahal harusnya di stroke ternyata distro. misalnya di harga di sini tuh misalnya 120.000 ternyata di stroke itu 150.000 harga jualnya rugi kan gitu ya sempat bilang sama customer harusnya segini ada yang mau bayar ada yang enggak sama sekali gitu Ya, ya dari lika-liku situ banyak itu ya. belajar lah ya. Lika-liku bisnis lah ya. Iya, Lika-liku kalau jualan. ya, pernah Mm-mm. PO kayak gitu tiba-tiba cancel gitu. Mm-mm. Ada Jadi aja sih itu kayak pasti gitu. terjadi ya teman-teman. Jadi bukan berarti mulus-mulus aja. Dan bukan berarti juga jadi nggak usah lah. Nggak bisa. High risk, high return. Ya nggak? Jadi ya udah sih. Mm-mm. Untungnya sih kalau misalnya kalian udah punya customer apa ya, udah punya customer base, Mm-mm. ya kalian bisa jual itu lagi sih. Misalnya Mm-mm. ada yang cancel ya kalian posting lagi aja. Oh iya, iya. Ya baru Iya, aja betul. biar ada yang Enaknya nyari. barang-barang yang nggak busuk tuh kayak gitu ya, Teh ya. Artinya bisa kita Ya. simpen dulu atau kita jual dalam rentang Hmm. waktu sebelum expired. Karena expirednya lama produk itu. Terima kasih banyak Teteh waktunya. Sehat selalu, Sama-sama, sukses Pepi. selalu Iya, bisnisnya, dagangnya. Moga-moga kasih. berkah ya. Amin. Lancar semuanya. Jangan lupa teman-teman cek Instagramnya Teteh @mamiscorner22. Nanti aku tulis di bawah. Aku sudah merasakan sendiri, artinya pelayanannya bagus, dan data ini produknya itu original, jadi trusted seller. Oke, salam buat anak-anak, Teteh, salam buat Mas Ya, sama-sama, Lukman. salam buat keluarga juga. Iya, terima kasih. Sehat selalu. See you, Teteh. Assalamualaikum. Salam. Wah, menarik kan? Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan sampai ketemu di video-video Ibu berikutnya. Dan siapa tahu kamu teman ngobrol Ibu selanjutnya. See you.